Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kapsul herbal, formulasi kapsul ekstrak etanol, akar pasak bumi atau Eurocoma longifoliaceae. Bersama rekan saya, Jihatul Akbar 2018 51136. Dengan saya sendiri, Rati Handayani 2018 51230. Tujuan penelitian, pasak bumi atau Eurocoma longifoliaceae merupakan salah satu tanaman herbal tropis yang sangat populer di negara Asia Tenggara. Akar pasak bumi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi obat tradisional yang berfungsi sebagai antihipertensi, antipiretik, alfoctisiaka, dan suplemen makanan. Penggunaan akar pasak bumi sebagai obat tradisional perlu diupayakan dalam bentuk sediaan yang lebih efektif dengan dosis yang lebih tepat. Adapun pengertian kapsul berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Klasifikasi akar pasak bumi: Kingdom Plantae, tumbuhan; Subkingdom Tracebionta, tumbuhan berpembulu; Superdivisi Spermatophyta, menghasilkan biji; Divisi Magnoliophyta, tumbuhan berbunga; Kelas Magnoliopsida, berkeping dua atau dikotil; Subkelas Rhosidae, ordo Sapindales, famili Cimarobaceae, genus Eurocoma, spesies Eurocoma longifoliaceae. Nama lokalnya akar pasak bumi. Morfologi tanaman pasak bumi. Yang pertama, bagian daun. Setiap ranting pohon memiliki daun yang majemuk dengan jumlah 30-40 lembar. Daun memiliki lebar 6-15 cm dan panjangnya 15-20 cm. Yang kedua, bagian akar dan buah. Memiliki akar hingga kedalaman 2 meter. Buah pasak bumi memiliki warna hijau gelap, bahkan terkesan agak menghitam. Lebarnya 1-2 cm dan panjangnya 0,5-1 cm. Yang ketiga, bagian bunga. Memiliki bunga berwarna merah muda atau jingga. Permukaan terdapat bulu dan benjolan yang timbul di bagian ujung, memiliki lebar 0,6 cm. Kandungan akar pasak bumi. Yang pertama, senyawa cantin yang berfungsi dalam menghambat terjadinya pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, senyawa turunan Eurocomanon yang berfungsi sebagai anti-malaria. Yang ketiga, senyawa etanol yang berperan sebagai alfoctisiaka. Yang keempat, senyawa quasinoid yang sangat ampuh sebagai anti-leukemia dan prospektif untuk penderita penyakit HIV. Manfaat akar pasak bumi. Yang pertama, menunjang kesehatan stamina dan vitalitas tubuh bagi pria dewasa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan fisik, mental, ketahanan, serta daya tahan tubuh. Yang ketiga, melancarkan peredaran darah. Keempat, membantu membakar lemak. Yang kelima, mengencangkan kulit dan otot. 6. Sebagai obat anti malaria. 7. Mengatasi sifilis, ulser, luka, dan bisul. Yang kedelapan, mengatasi pendarahan. 9. Sebagai antipiretik dan mengobati diare. Yang ke-10, mengobati pembengkakan kelenjar. 11. Sebagai tonik atau vitamin untuk ibu pasca melahirkan. Yang ke-12, mengobati batuk kronis. 13. Mengatasi hipertensi dan nyeri tulang. Formula kapsul ekstrak etanol akar pasak bumi. Komponen yang pertama, ekstrak kental. Formula 300 mg, fungsi sebagai zat aktif. Vivapur 101. Formula 300 mg, fungsi sebagai adsorben. Yang ketiga, amilum jagung. Formula 58 mg, fungsi sebagai pengisi. Aerosil, formula 3%, fungsi sebagai adsorben. Talc, formula 2%, fungsi sebagai glidan. Magnesium citrat, formula 1%, fungsi sebagai lubrikan. Bobot total 700 mg. Ekstrak kental dikeringkan dengan penambahan Vivapur 101, amilomydes, talc, magnesium citrat, dan aerosil. Memasukkan campuran tersebut ke dalam cangkang kapsul gelatin. Sediaan dievaluasi keseragaman bobotnya, waktu hancur, dan higroskopisnya.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Jihatul Akbar. Selanjutnya yaitu bahan formulasi. Di dalam penelitian ini, bahan formulasi yang digunakan yaitu desain penelitian eksperimental. Kenapa digunakan desain eksperimental? Yaitu untuk memperoleh formula kapsul ekstrak etanol akar pasak bumi yang tepat. Uji klinik pun pada manusia sehat menggunakan desain pre-post treatment. Bahan yang digunakan pun dalam penelitian ini adalah akar pasak bumi yang diperoleh dari Kalimantan Selatan, etanol 70%, Vivapur 101, TAL, MG stearat, aerosil, amilum, maidis, dan cangkang kapsul gelatin yang diperoleh dari Bratat M Yogyakarta. Bagaimana sih proses ekstraksi dari kapsul akar pasak bumi ini? Sebelum dilakukan proses pembuatan, akar pasak bumi ini akan dikeringkan dulu di dalam laboratorium. Setelah dikeringkan, dia akan dihaluskan menjadi serbuk. Dihaluskan menjadi serbuk, akan dilakukan sebuah pemeriksaan untuk mengetahui standarisasi simplicia tersebut. Selanjutnya, pembuatan ekstraks ini dilakukan dengan merendam 2,5 kg serbuk ke dalam etanol 70%. Di dalam ekstrak 70% ini sebanyak 8 liter diaduk dengan stiret selama kurang lebih 3 jam. Nah, setelah 3 jam diaduk, dia akan didiamkan selama 24 jam. Filtratnya pun diuapkan dengan rotary evaporator dengan suhu yang sangat tinggi, yang itu 60 derajat Celcius, sampai dia memperoleh sebuah ekstrak yang kental. Proses ekstrasinya pun dilakukan sebanyak 8 kali, di mana sebanyak 8 kali ini untuk mendapatkan ekstrak yang lebih banyak. Selanjutnya ada beberapa uji yang dilakukan. Yang pertama itu uji klinik, yang kedua uji distribusi, yang ketiga yaitu uji Wilcoxon, yang keempat itu uji higroskopis. Di mana uji klinik itu dia menggunakan desain pre-post treatment, yaitu parameter nilai tekanan darah, heart rate, respiration rate, suhu tubuh, dan berat badan dari probandus diukur sebelum hari ke-0 dan sesudah mengkonsumsi kapsul berisi 300 mg ekstrak etanol akar pasak bumi selama kurang lebih 14 sampai hari ke-15 lah. Lalu uji distribusinya itu dia menggunakan norma data vital sign yang dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Pada pemeriksaan vital sign terdapat dua parameter yang tidak terdistribusi normal, baik pada hari ke-0 maupun pada hari ke-15. Data parameter nilainya ini pun yaitu diastol, heart rate, berat badan, dan suhu tubuh terdistribusi normal karena nilai signifikasi yang lebih dari 0,05, maka dapat dilanjutkan dengan uji Piret sampel tetes. Selanjutnya yaitu uji Wilcoxon, yaitu uji yang diketahui bahwa semua nilai parameter vitalnya itu menunjukkan nilai tidak berbeda signifikan.
kecuali nilai pistol yang itu menunjukkan ada perbedaan nilai dari hari ke-0 sampai dengan hari ke-15. Lalu ada uji higroskopik. Dia itu dilakukan dengan mengamati perubahan bobot, warna dari isi sedian kapsul selama kurang lebih 1 bulan. Nah, perubahan bobot kapsul ini baik dari warna, isi kapsul setiap waktunya dapat menggambarkan perubahan kadar air yang terdapat di dalam sediaannya tersebut. Dari hasil dan pembahasan yang dilihat dari gambar ini, mulai dari nomor 1 sampai 10 itu kurang lebih bobotnya itu nilainya itu tidak terlalu jauh antara bobot yang 1 dengan bobot yang 2, dimana rata-ratanya itu mencapai 0,3538, dan berdasarkan pernyataan Farmakope Indonesia edisi ketiga bahwa kapsul dengan bobot rata-rata lebih dari 120 mg tidak boleh memiliki perbedaan. Jadi kapsul dengan bobot rata-rata 120 mg itu tidak boleh memiliki perbedaan dalam bobotnya, sehingga kapsul bobot rata-rata ini isi kapsulnya lebih dari 7,5% dan 15%. Berdasarkan penimbangan kapsul ini, keseragaman bobotnya itu menunjukkan tidak ada yang menyimpang lebih dari persyaratan. Ini yang menunjukkan bahwa formula ini memiliki kriteria yang memenuhi untuk keseragaman bobot. Dalam uji waktu hancur untuk kapsul akar pasak bumi ini, dari replikasi 1 sampai 6 itu rata-ratanya itu yaitu 1 menit 35 detik. Jadi kapsul ini memberikan efek terapi yang lebih baik jika sebelum digunakan terlebih dahulu dihancurkan menjadi partikel yang lebih kecil. Kenapa itu dilakukan? Karena ketika kapsul itu dihancurkan menjadi partikel yang lebih kecil, itu akan terabsorpsi dengan baik pada saluran cerna. Nah, uji waktu hancurnya ini menunjukkan waktu rata-rata kurang lebih 1 menit 30, dan hasil waktu ini menunjukkan bahwa semua formula yang ada di gambar ini memenuhi syarat uji waktu hancur. Di dalam Farmakope pun menunjukkan bahwa kapsul waktu hancurnya itu harus di bawah 15 menit. Selanjutnya, dari hasil pengamatan yang dilakukan, berat bobot formula ini tidak menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Hanya terjadi penambahan 1 bobot 1 mg sampai hari ke-4. Pengamatan warna isi sedian kapsul juga masih tetap menunjukkan bahwa warna kecoklatan. Jadi itu menunjukkan bahwa selama 1 minggu formulanya itu masih stabil dan belum terjadi perubahan baik warna. Data vital sign Probadus pada hari ke-0 dan hari ke-14 pemberian kapsul ekstrak etanol akar pasak bumi ini, dari hari ke-0 TD dan HR Probadus menunjukkan range nilai yang normal, karena rata-rata tekanan darah normal biasanya
120/80 mmHg. Pengukuran tekanan darah ini diperlukan pengukuran tekanan darah secara rutin. Tekanan darah probandus sebelum dan setelah diberikan kapsul akar pasak bumi ini menunjukkan perubahan penurunan rata-rata, dan setelah dilakukan uji statistik menghasilkan nilai yang berbeda signifikan. Setelah diberikan kapsul akar pasak bumi, heart rate probandus itu menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dan masuk kategori normal, karena frekuensi denyut nadinya pun dihitung dalam 1 menit itu normalnya 60-100 kali per menit. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan pada tikus terdapat relaksasi aorta yang menunjukkan hasil bahwa ekstrak etanol akar pasak bumi ini menyebabkan vasodilatasi pembuluh, mengurangi tekanan perfusi koroner, namun tidak ada perubahan yang signifikan tekanan vertikal kiri dan denyut jantung. Denyut nadinya pun akan terus meningkat bila suhu tubuh meningkat, kecuali bila pekerja yang bersangkutan telah beraklimatisasi terhadap suhu udara yang tinggi. Kesimpulannya adalah penelitian ini memperoleh formula yang tepat terhadap kapsul ekstrak etanol akar pasak bumi. Ekstrak ini tidak mempengaruhi nilai berat badan, suhu tubuh, heart rate, dan respiration rate, namun berpengaruh pada nilai sistol probandus sehat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.